Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Nurmala Suryani dengan NIM 231140101. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subtema tentang hakikat kurikulum merdeka, landasan atau dasar hukum kurikulum merdeka, komponen kurikulum merdeka, perbandingan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, dampak kurikulum merdeka, dan tantangan implementasi kurikulum merdeka. Yaitu yang pertama adalah hakikat kurikulum merdeka. Yang pertama, apa sih pengertian kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat murid. Yang kedua yaitu ada konsep dasar kurikulum merdeka. Konsep kurikulum merdeka yaitu mendorong seluruh peserta didik agar dapat lebih aktif dalam pembelajaran sesuai dengan cara belajar yang dibutuhkan. Dengan begitu, siswa tidak hanya mengikuti kurikulum yang sudah disusun oleh pemerintah secara pasif, namun juga diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan cara belajar sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nah, konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu adalah latar belakang pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diluncurkan tepat pada momen COVID-19, mengacu pada Program for International Student Assessment, bisa disebut dengan PISA, menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep dasar matematika. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Dilansir dalam laman Kemdikbud, studi tersebut memperhatikan adanya kesenjangan besar antara wilayah dan antara kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi tersebut, Kemdikbud melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus bernama kurikulum darurat. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin mendorong pentingnya perubahan kurikulum secara lebih strategis dan komprehensif. Setelah dirumuskan, akhirnya kurikulum merdeka mulai disosialisasikan pada tahun 2022. Kemendikbudristek mulai membuka pendaftaran implementasi kurikulum merdeka kepada setiap satuan pendidikan. Dari pendaftaran tersebut, sebanyak 140.000 satuan pendidikan secara sukarela mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tahun ini ada lebih dari 300.000 satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan yang keempat yaitu ada karakteristik kurikulum merdeka. Karakteristik utama dari kurikulum merdeka yang membedakannya dengan kurikulum yang lainnya adalah yang pertama yaitu fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteksnya atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran fleksibel. Yang keempat yaitu memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Nah, yang kelima yaitu mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Nah, dan yang kelima yaitu adalah tujuan kurikulum merdeka.
kurikulum merdeka memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, membebaskan siswa dari tekanan kurikulum yang kaku, dan memberikan keleluasaan kepada guru dalam menyusun proses pembelajaran. Dan kedua, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan yang lebih personal dan relevan dalam kebutuhan siswa. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan kritis, kreatif, dan problem solving yang relevan dengan tuntutan dunia kerja di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan atau dasar hukum kurikulum merdeka. Terdapat 5 landasan umum dan pokok sebagai dasar pijakan dalam mengembangkan kurikulum merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis memiliki peran dalam memberikan batasan-batasan terkait pendidikan yang akan dilaksanakan. Pengembangan kurikulum ini juga harus sesuai dengan landasan filosofis yang ada. Pengembangan yang ada tidak bisa lepas dari konsep awal kurikulum merdeka yang memberikan keluasan bagi tenaga pendidik seperti guru dan murid. Yang kedua adalah landasan psikologis, yaitu membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Landasan psikologis ini tidak pernah lekang dari pengembangan kurikulum yang terjadi selama ini. Ilmu ini memiliki kajian yang berpusat pada memahami dan mempelajari tingkah laku manusia. Sejalan dengan hal tersebut, kurikulum pada dasarnya merupakan pedoman yang digunakan dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Psikologi masuk pada ranah ini sebagai bahan pertimbangan apakah kurikulum dapat direalisasikan atau tidak. Unsur dari psikologi yang terkait yaitu psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Dengan hal tersebut, pengembangan kurikulum yang dibuat hendaknya dapat lebih memperhatikan banyak aspek, terutama potensi anak dalam menghadapi perubahan tersebut. Pertimbangan psikologi memiliki nilai penting dalam pengembangan kurikulum yang dilaksanakan. Pertimbangan psikologi diperlukan dalam memilih dan menentukan isi dari mata pelajaran yang hendak disampaikan kepada murid agar kedalaman materi sesuai dengan perkembangan murid. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mempertimbangkan pengetahuan dan psikologi dari murid. Hal tersebut bertujuan agar murid tidak menjadi korban dari kurikulum yang diajarkan serta agar pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga yaitu adalah landasan sosiologis, yaitu landasan sosiologis sebagai landasan pengembangan kurikulum. Sosiologi pada dasarnya juga merupakan landasan pendidikan. Pada dasarnya manusia adalah manusia bermasyarakat dan berbudaya. Namun demikian, proses bersatunya individu dengan masyarakat tidak begitu saja dapat terjadi. Sosialisasi akan menjadi individu agar bisa hidup dalam masyarakat tanpa terjadinya penyimpangan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi memiliki peran penting dalam mendeskripsikan dan menjelaskan institusi, kelompok sosial dan proses sosial yang merupakan hubungan sosial. Di dalamnya, individu dapat memperoleh pengalaman yang terorganisasi. Sosiologi pendidikan menjalankan fungsinya untuk menelaah berbagai macam hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Hal ini harus memperhatikan sejumlah konsep-konsep umum. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu hubungan sistem sekolah dengan aspek masyarakat lain, hubungan kemanusiaan di sekolah, yang ketiga pengaruh sekolah dan perilaku anggotanya, dan keempat adalah sekolah dalam komunitas belajar. Nah, yang keempat adalah landasan teknologi. Secara substansi, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan, serta menjadi bagian utama dalam pembelajaran yang dilakukan hingga saat ini.
Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam mewariskan perkembangan ilmu pendidikan yang ada. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada, teknologi memiliki ruang yang luas untuk mengakomodir hal tersebut sehingga menjadikan perkembangan terjadi begitu pesat. Permasalahan yang ada dapat cepat diatasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Dengan perkembangan iptek yang pesat, pendidikan dalam segala aspeknya harus mengakomodasi perkembangan tersebut. Penataan kelembagaan, penataan struktur organisasi dan mekanisme kerja, pemantapan pengelolaan, serta lainnya haruslah dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai bidang harus diimplementasikan dalam proses pendidikan sebagai kebutuhan utama. Lembaga pendidikan haruslah mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga dengan perkembangan kurikulum merdeka. Pengembangan yang dilakukan harus disesuaikan dengan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi harus dilakukan guna tercapainya tujuan pengembangan kurikulum yang ada. Meskipun demikian, sebenarnya kurikulum sebelumnya sudah banyak yang menjadikan teknologi sebagai daya tarik, terutama dalam instansi pendidikan. Namun banyak teknologi tersebut yang tidak mampu dimanfaatkan dengan maksimal. Pada kenyataannya banyak murid yang masih gagap terkait teknologi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum merdeka yang dilakukan harusnya dapat menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi yang optimal akan memberi dampak positif dan perkembangan kurikulum yang ada. Selain dapat meringankan biaya yang ada, perhatian lebih pengembangan kurikulum pada teknologi juga akan mempermudah implementasi yang akan dilakukan. Nah, yang kelima adalah landasan historis. Menurut Swandi, pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Pengkajian tentang landasan historis akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum merdeka. Nah, yang pertama yaitu ada modul ajar. Modul ajar merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Modul ini berfungsi sebagai pengganti rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP yang digunakan pada kurikulum sebelumnya. Modul ajar disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Setiap tujuan dirancang agar siswa dapat mencapai kompetensi tertentu yang diukur melalui evaluasi yang relevan. Nah, yang ketiga yaitu ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ATP merupakan perencanaan yang berfokus pada tahapan pembelajaran yang harus dilalui siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dalam kurikulum ini, ATP membantu guru menyusun langkah-langkah yang lebih sistematis dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran berperan sebagai alat bantu bagi guru untuk menyampaikan materi secara efektif kepada siswa. Penggunaan teknologi seperti video pembelajaran dan alat bantu visual lainnya sangat ditekankan dalam kurikulum ini agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang kelima adalah learning community. Learning community adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar secara kolaboratif. Mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman-teman mereka melalui diskusi kelompok dan pertukaran ide. Yang keenam adalah refleksi. Dalam kurikulum merdeka, refleksi adalah kegiatan penting di mana siswa merenungkan materi yang telah dipelajari. Refleksi ini membantu siswa
menganalisasikan konsep yang telah diajarkan dan memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah authentic assessment. Penilaian otentik digunakan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa melalui cara-cara yang lebih kontekstual, seperti proyek atau tugas kelompok. Hal ini berbeda dari penilaian tradisional yang hanya mengandalkan tes tertulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, yaitu ada K13, KTSB, dan KBK. Nah, yang pertama yaitu adalah perbandingan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Yang pertama yaitu ada pendekatan pendidikan. Untuk kurikulum 13 yaitu mengadopsi pendekatan tematik integratif dan berbasis kompetensi. Fokus utama adalah pada kompetensi siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sementara kurikulum Merdeka yaitu mengusung pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan dan minat siswa. Ini memberikan lebih banyak kebebasan bagi guru dan siswa dalam menentukan materi dan metode pembelajaran. Nah, yang kedua adalah fleksibilitasi dan otonomi. Nah, untuk kurikulum 2013, kurikulum ini cukup terstruktur dengan penekanan pada standar kompetensi dan indikator yang harus dicapai, dengan sedikit ruang untuk penyesuaian di tingkat sekolah. Nah, untuk kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah dan guru dalam merancang dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Ini termasuk penggunaan modul-modul pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk penilaian dan evaluasinya, untuk kurikulum 2013 yaitu menggunakan sistem penilaian berbasis kompetensi dengan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, sementara untuk kurikulum Merdeka yaitu mereka mengutamakan penilaian yang lebih holistik dan berorientasi pada proses dan hasil pembelajaran. Penilaian tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan perkembangan individu siswa. Nah, untuk materi dan konten pembelajarannya, untuk di kurikulum 2013 yaitu kurikulum ini memiliki kurikulum yang sudah ditetapkan secara nasional dengan pembagian waktu dan materi yang cukup terstruktur. Nah, untuk kurikulum Merdeka yaitu memungkinkan penyesuaian materi pelajaran berdasarkan konteks lokal dan minat siswa. Guru dapat memilih materi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk perbandingan kurikulum Merdeka dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu atau KTSP. Nah, untuk pendekatan pendidikannya, untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu mengusung pendekatan yang berbasis kompetensi, di mana sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Nah, kurikulum ini didesain agar dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dan daerah. Sementara untuk kurikulum Merdeka juga mengusung pendekatan berbasis kompetensi tetapi dengan lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan bagi guru dan sekolah dalam menentukan materi, metode, dan evaluasi. Ini berfungsi pada pengalaman belajar yang lebih personal dan relevan bagi siswa. Nah, untuk fleksibilitas dan otonomi untuk KTSP yaitu memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sekolah dapat menyesuaikan materi, metode, dan penilaian sesuai dengan konteks lokal. Nah, untuk kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan KTSP. Nah, kurikulum ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam menentukan strategi pembelajaran, serta memilih dan menyesuaikan materi aja sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yaitu ada penilaian dan evaluasi. Nah, untuk KTSP ini menggunakan penilaian berbasis kompetensi dengan fokus pada pencapaian standar kompetensi.
Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Nah, untuk kurikulum merdeka yaitu mengutamakan penilaian yang holistik dan proses. Penilaian lebih berfokus pada pengembangan individu siswa dan proses belajar daripada hasil akhir. Ini termasuk penilaian yang lebih beragam dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Yaitu selanjutnya perbandingan antara kurikulum merdeka dan kurikulum berbasis kompetensi atau bisa disebut dengan KBK. Nah, yang pertama adalah pendekatan pendidikannya. Nah, untuk KBK ini menekankan pada pencapaian kompetensi sebagai tujuan utama. Kurikulum ini berfungsi pada pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan ini dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan tantangan hidup. Sedangkan kurikulum merdeka juga berbasis kompetensi, tetapi dengan penekanan pada fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan lebih dalam menentukan materi dan metode pembelajaran, serta berfokus pada pengalaman belajar yang lebih personal dan relevan. Yang kedua adalah yaitu fleksibilitas dan otonominya. Untuk KBK itu memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan konteks lokal, tetapi masih dalam kerangka standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional. Nah, untuk kurikulum merdeka, mereka memberikan lebih banyak fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah dan guru dalam merancang dan menyesuaikan pembelajaran. Ini mencakup pilihan dalam materi ajar, metode pembelajaran, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang dampak kurikulum merdeka. Nah, dampak kurikulum merdeka ini ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama adalah ketidakjelasan pemahaman materi. Nah, kurikulum merdeka memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih mata pelajaran yang diminati. Namun, hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan pemahaman materi. Siswa mungkin fokus pada bidang yang sudah dikuasai dan mengabaikan bidang lain yang seharusnya juga dipelajari. Ini dapat mengurangi kedalaman pemahaman mereka dalam berbagai aspek pengetahuan. Dan yang kedua yaitu tidak meratanya ketersediaan sumber daya. Nah, meskipun memberikan kebebasan dalam pemilihan mata pelajaran, kurikulum ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan ketersediaan sumber daya. Siswa yang memilih mata pelajaran yang kurang mendapatkan dukungan sumber daya dapat mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kesenjangan ini bisa memperburuk ketidaksetaraan pendidikan di antara siswa. Nah, yang ketiga yaitu adalah tidak seimbangnya pembagian waktu. Nah, manajemen waktu siswa seringkali belum matang, sehingga pilihan bebas dalam kurikulum ini dapat mengakibatkan waktu yang tidak seimbang untuk setiap mata pelajaran. Nah, beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi tugas-tugas yang menumpuk, terutama menjelang ujian atau evaluasi. Nah, yang keempat yaitu tekanan pemilihan bidang studi. Kebebasan dalam memilih bidang studi bisa menciptakan tekanan bagi siswa. Ketidakpastian mengenai masa depan dan perbedaan pilihan mata pelajaran dapat menciptakan stres di kalangan siswa. Hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Nah, yang kelima yaitu pengaruh lingkungan sosial. Nah, yaitu perbedaan pilihan mata pelajaran dapat menciptakan kelompok-kelompok yang berbeda di antara siswa. Ini dapat mempengaruhi dinamika sosial di dalam kelas dan menciptakan divisi di antara siswa. Pengaruh lingkungan sosial ini bisa mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri siswa.
Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak positifnya itu apa sih? Nah, yang pertama yaitu siswa dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan minat belajarnya. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Yang keempat, siswa dapat berpikir kreatif, inovatif dan mandiri. Yang kelima, siswa dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang keenam, tidak adanya tekanan pada siswa dan guru untuk mencapai nilai kelulusan. Nah, dan terakhir kita akan membahas tentang tantangan implementasi kurikulum merdeka. Nah, yaitu yang pertama yaitu ada kesiapan sumber daya manusia. Nah, dalam kurikulum merdeka, sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah guru berperan sebagai pilar utama pelaksanaan kurikulum merdeka. Karena dalam hal ini, guru berperan sebagai penggerak keberhasilan berbagai program merdeka. Merdeka belajar seperti pembelajaran berdiferensiasi, pelaksanaan proyek, penguatan profil belajar Pancasila, dan asesmen pembelajaran, serta pemberdayaan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, guru tidak hanya perlu memiliki pengetahuan akan mata pelajaran yang mumpuni, melainkan juga kemampuan sosial beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Yang kedua adalah menjalin komunikasi. Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam menerapkan kurikulum, guru harus bisa berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak, seperti orang yang bekerja di dunia industri, perguruan tinggi, praktisi, dan masyarakat. Komunikasi inilah yang bisa menjadi tantangan tersendiri untuk seorang guru. Namun jangan khawatir, karena guru bisa melatih kemampuan berkomunikasi ini dengan cara membangun networking antar pengguna media pembelajaran berbasis ICT di dunia maya, ikut komunitas pembelajaran, serta menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk media belajar bersama dalam komunitas. Yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan asesmen. Dilansir dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, salah satu tantangan dalam menerapkan kurikulum merdeka yang tidak dapat terhindarkan adalah pelaksanaan asesmen pembelajaran. Saat ini beberapa guru mungkin hanya fokus pada asesmen akhir atau sumatif pembelajaran. Padahal seharusnya pelaksanaan asesmen mencakup pada asesmen awal, asesmen proses, atau assessment for end as learning, dan akhir pembelajaran, yaitu assessment of learning. Rangkaian proses asesmen tersebut juga merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan terintegrasi dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Di tengah era teknologi seperti sekarang, sudah sewajarnya seorang guru bisa menguasai teknologi dengan baik. Namun, sayangnya masih ada beberapa guru yang belum mahir menggunakan berbagai alat teknologi. Padahal menguasai teknologi akan sangat memudahkan guru dalam menjalani proses belajar mengajar, khususnya dalam mengajar menggunakan kurikulum yang memang mewajibkan guru untuk bisa akrab dengan teknologi digital. Nah, yang kelima yaitu siswa yang kesulitan untuk fokus. Apapun kurikulum yang diterapkan, siswa mungkin akan kesulitan untuk bisa fokus. Terlebih pada kurikulum merdeka yang bisa memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai perangkat. Namun jangan khawatir, karena pada dasarnya hal ini bisa diatasi dengan menghilangkan distraksi, rutin mengadakan ice breaking, atau sekedar membuat aturan yang harus dipatuhi guru dan siswa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.